Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Azizah, NPM saya 1963-1214. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi, yaitu tentang Cyber Law dan UU ITE. Kita masuk pada pembahasan Cyber Law dan UU ITE. Pengertian Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Lalu ada tujuan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Dengan cyber law, salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat-surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama 4 tahun. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang UU ITE. UU ITE atau yang disebut dengan Cyber Law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara detail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.
Di dalam Undang-Undang ITE ini dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk ke dalam kategori cybercrime, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Yang pertama, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diakses konten ilegal yang terdiri dari pertama, kesusilaan, pasal 27 ayat 1 UU ITE. Lalu yang kedua, perjudian, pasal 27 ayat 2 UU ITE. Yang ketiga, penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang keempat, pemerasan atau pengancaman pada pasal 27 ayat 4 UU ITE. Lalu yang kelima, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, pasal 28 ayat 1 UU ITE. Selanjutnya, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dan yang terakhir, mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada pasal 29 UU ITE. Yang kedua, dengan cara apapun dengan melakukan akses ilegal, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Lalu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar atau menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Yang ketiga, intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik yang terdapat pada pasal 31 UU ITE. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik. Lalu ada tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. Terbagi lagi menjadi nomor 1, gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik atau data interference pada pasal 32 UU ITE. Yang nomor 2, gangguan terhadap sistem elektronik atau sistem interference pasal 33 UU ITE. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pada pasal 34 UU ITE. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35 UU ITE. Dan yang terakhir, tindak pidana tambahan atau aksesorir pada pasal 36 UU ITE. Nah, berikut merupakan referensi saya dalam menyusun presentasi ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.